Sebelumnya yang pertama berupa sekolah yang pertama Ibu Wakil Gubernur Ibu Ini yang pertama ada perasaan dari seseorang berawal setelah yang pertama guru putra bakal sana dan gurunya serta guru saya untuk hari ini baiknya kita bersama-sama. Untuk kegiatannya yang pertama itu adalah kegiatan terbuka, yang kedua nanti akan ada sambutan dari ibu kepala sekolah, berikut itu penangkapan oleh calon guru putra Pak Rosana dan Ibu Yulia. Kemudian selanjutnya tanya jawab dan mungkin nanti berikut kita refleksi ya. Nanti ada refleksi kalian dari kawasan guru dan kawasan guru. Dari dengan penutup dan doa. Baik, untuk kegiatan selanjutnya yaitu sambutan oleh ibu kepala sekolah dan ibu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi ilmu dan dunia setelah beberapa bulan ilmu yang terakhir dari itu merupakan salah satu terobosan dan solusi buat kita bagaimana kita mengalami sekolah itu dan terus mengikuti perkembangannya hingga sekolah ini walaupun secara sarana dan prasarana dibilang tidak, tetapi saya yakin saya punya tekad dengan SDM yang muda-muda yang punya jiwa orang berprogram untuk menjadi sekolah ini dan saya bersyukur ada Yulia dan Awas yang bisa berbagi ilmu ini mudah-mudahan sangat bermanfaat oleh itu kita terima dan kita diulang dan saya berpikir ilmu ini dapat diterapkan di kelas masing-masing jadi ada impactnya atau ada ke siswa-siswa. Saya pengen ada yang beberapa ini kan memikirkan dari sekolah ini punya beda dari sekolah itu loh. Karena kalau Bapak Ibu tidak setiap sekolah itu memiliki calon guru besar. Jika ada yang gurunya ada calon guru mungkin bisa menjadi yang calon gurunya di sekolah. Yuk Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik, dinikmati, ditelaah dan kemudian mudah-mudahan bisa membawa melalui pada sekolah kita SDM sekolah guru. Saya mengikuti dan sekolah itu terkait. Tidak ada yang bagaimana Bapak Ibu sekolah manusia dan saya akhiri dengan koordinasi topik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru yang belum bisa dibuka untuk acara selanjutnya
bawah sana, ke bawah sana di belakang. Silakan ya Bapak Ibu ya. Yes, yes. Yang bawah sini. Ini soalnya mau desain dulu. Kalau mau saya set dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, menjelang sore Bapak Ibu semua. Dalam keadaan berbahagia dan sehat pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semua. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, nabi dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua dan selaku umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu, pada siang hari ini izinkan saya dan Bu Yulia untuk berbagi. Jadi saya ini tidak dalam rangka menggurui, tidak dalam rangka mengajarkan Bapak Ibu. Saya hanya berbagi pengalaman saja, ilmu yang kami peroleh. Selain karena tuntutan tugas, juga ada tuntutan buat kami untuk mengamalkan ilmu yang kami peroleh. Jadi ada pepatah, kalau ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon tak berbuah. Jadi takutnya saya itu hanya jangankan ribut nanti saya berguguran sendiri gitu. Jadi saya berbagi meskipun sedikit, meskipun mungkin ada yang keliru, saya izinkan berbagi dengan Bapak Ibu semua, dan mudah-mudahan berbagi ini menjadi dampak perubahan pada diri kita sendiri, pada khususnya pada diri saya sendiri, pada diri Bapak Ibu semua, khususnya sekolah, dan nantinya berdampak pada pendidikan nasional. Karena tuntutan kami, saya dan beliau adalah untuk menggerakkan semua dan harus berdampak pada perubahan di skala sekolah dan skala nasional. Yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan jelaskan seperti apa sekolah yang berbudaya positif. Kita sama-sama merefleksi diri mengenai apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum maksimal kita lakukan. Agendanya tidak akan banyak, waktunya Bapak Ibu, pembukaan kurang lebih 5 menit, ICT 5 menit, pemaparan materi 5 menit, tanya jawab 5 menit, refleksi 5 menit, kemudian penutup 5 menit. Ice breaking-nya tidak akan sulit-sulit karena namanya juga es ya, kasih. Nah, coba menebak angka saja, permainan angka atau mungkin kayak tes CPNS atau ketiga kan, silakan yang tanda-tanda yang ini di sini angka berapa? Bapak Ibu yang bisa menjawab boleh angkat tangan. Iya. Ini polanya masih kecil, masih ratusan. Jelas Pak. Saya kasih clue, ini adalah pola bilangan. Ya, berapa Pak? Level 2. Mulainya ada apa yang berat? Ini di tanda-tanya ini. Silakan diumumkan. Ini kebalikannya, kalau es ya dingin ya, ini matanya tambah hangat ya. Saya kasih dulu, ini polanya nggak perkalian, makanya hanya pengurangan. Makanya bukan level dan hanya 1 deret, bukan 2 deret. Ya, makanya ini level 2 lah. Ada yang bisa menebak? Silakan Pak Iqbal. Sudah menunjuk-nunjuk. Atau melambaikan bendera putih. Pak Iqbal berapa? Oh, tepuk tangan buat Pak Iqbal. Oh, ini ada bocoran ya Pak? Nah, betul jawabannya 15.
ternyata dari sekian ini ada benar-benar terdampak baik Pak. jadi SPG-nya tercatat jawabannya 15 setelah itu ini 9 kurang 45 kurang 18 jadi jawabannya 15. Jadi sudah terbuka ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Dalam bergerak. Jadi sekarang fungsinya ini Bapak Ibu, kenapa kita harus ice breaking? Misalnya ini bisa digunakan di kelas atau dimanapun boleh sebenarnya, bisa dengan tepuk-tepuk kalau dengan anak-anak sebenarnya untuk membesarkan pikiran saja. Salah satu strategi. Ini nih ada quote yang kemarin dapat kami peroleh dan ini memang perlu pemikiran yang mendalam dan kadang-kadang saya sendiri kadang-kadang menjadi salah persepsi pemikiran ini. Merdeka menurut pengajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga hanya buat memerintah diri sendiri. Jadi ini berimplikasi terhadap penerapan kurikulum merdeka. Jadi jiwa yang merdeka, jiwa yang sebebas-bebasnya, tapi justru harus bisa memerintah diri sendiri. Manusia merdeka bukan berarti harus lagi disuruh-suruh orang untuk melakukan kebaikan, tapi mampu memerintah diri sendiri untuk membuat kebaikan. Itulah pada dasarnya manusia merdeka, bukan manusia yang bebas sebebas-bebasnya tanpa aturan. Anak merdeka belajar di kelas itu bukan berarti anak tanpa aturan belajar, Bapak Ibu. Karena yang kita terapkan misalnya konsep kurikulum merdeka adalah merdeka belajar. Bukan berarti anak-anak bebas sebebas-bebasnya, tapi anak harus mampu memerintah diri sendiri. Nanti kita akan bahas berhubungan dengan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Dan ini yang paling menggelitik adalah bahaya pemberian penguatan seperti hadiah atau penguatan yang lain-lain kepada anak. Justru dulu kita sering, termasuk saya sendiri sering melakukan. Apa dampaknya? Mari kita lihat ke depan. Ini ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak Ibu, di sini ada 3 pertanyaan. Silakan mau menjawab nomor berapa. Nanti silakan Bapak Ibu acungkan tangan. Pendapatnya apa saja, tidak ada benar salah dan yang banyak bebas. Pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Silakan juga Bapak Ibu memberi tanggapan yang ke-1, kedua, ketiga, gak perlu urut. Boleh, silakan beliau. Silakan dilihat dulu. Poin pertama. Ya, terima kasih dilihat. Silakan poin 1. Oke, terima kasih Bu Lilian. Sekarang tinggal yang 2 dan 3. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Ren. Untuk poin pertama. Ya, mohon izin untuk nomor 3. Kebetulan memang saya sering memberikan pengajar ya. Maksudnya dalam artian memberikan reward ke anak ataupun kegiatan memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini tergantung dari perspektifnya masing-masing ya bahwasanya. Karena memang ada anak yang ketika dia jadi nanti anak ini jadi psikologisnya adalah dia mau melakukan satu hal ada penghargaan baru dia mau mengerjakan, itu tergantung dari pandangan masing-masing ya. Tapi di sini yang ketiga adalah secara keseluruhan memang sebenarnya untuk anak-anak kita lihat dengan situasi dan kondisi anak-anak ini butuh yang namanya semangat untuk menyemangati mereka dalam proses pembelajaran begitu. Dan memang kita harus tekankan juga bahwasanya ketika dia dapat penghargaan bukan hanya nanti ketika dia mengerjakan harus dapat penghargaan dulu baru dia mengerjakan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dapat pekerjaan nanti di dunia kerja mereka harus ada uang dulu berjalan. Nah itu jadi masalah nantinya. Dan inilah yang harus kita tekankan juga bahwasanya ketika mereka mengerjakan sesuatu itu harus dilihat dan penghargaan dari Allah pun ada, yaitu pahala seperti itu dan juga surga seperti itu.
Mungkin itu sedikit buat saya menanggapi di pada yang tiga itu. Oke, terima kasih Pak Rey, mantap sekali. Ada pahala segala ya, nah, jangan lupa mengambil betul tentang pahala dan sebagainya harus diingat. Karena nanti ini berhubungan dengan ekonomi pelajar Pancasila yang pertama. Yang kedua, ada yang memberikan tanggapan Bapak Ibu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak ada benar salah Bapak Ibu, ini hanya berpendapat saja, kita mengubah pikiran kita semua untuk mengantarkan ke materi selanjutnya. Cukup setuju dan tidak setuju kalau misalnya tidak ulah panjang lebar gitu. Apakah setuju atau tidak setuju Bapak Ibu hukuman? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju? Setuju. Kebanyakan setuju ya. Gak apa-apa, karena ini tidak ada pertanyaan benar dan salah. Kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Ini ada gambar mengepalkan tangan. Sudah gambarnya segitu. Sekarang Bapak Ibu, bayangkan apa yang paling berharga buat Bapak Ibu semua dalam hidup ini sampai hari ini. Apakah kehormatan, jabatan, pangkat, suami, istri, ataupun anak, ataupun berlian. Terus Bapak Ibu pegang, pada waktu yang sama Bapak Ibu pegang, ada orang terdekat, atasan, saudara, atau siapapun yang punya kekuatan untuk membuka genggaman itu. Dan Ibu dapat amanah untuk tidak membuka. Apa yang akan Ibu lakukan? Silahkan bayangkan. Oke, sudah terbayang, saya yakin. Apa yang akan Ibu lakukan? Tetap menggenggam dengan sekuat tenaga meskipun sampai akhir hayat, ataupun ya saya buka saja kok yang minta anak saya, oh saya buka saja yang minta atasan saya, oh saya buka saja, atau saya pertahanin dulu kalau udah nggak kuat saya buka. Ada yang Satu dua tiga. ada satu dua bisa aja. Tiap orang beda, ada yang mungkin ada dibuka satu. Ya, pada dasarnya intinya apa makna dari ini Bapak Ibu semua? Intinya yang mengontrol, membuka dan menutup tangan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Kita orang di luar yang memegang tangan di luar diri kita itu nggak bisa kontrol. Ayah kita, ibu kita, atasan kita, guru, bahkan guru ke murid. Guru tuh nggak bisa kontrol anak. Kamu harus belajar. Kalau anak tidak sadar mau belajar sendiri. Kalaupun kita paksa dibuka, nanti nutup lagi sendiri. Ini filosofisnya dari ya sedikit merenung dari sini. Jadi intinya kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain. Ini pandangan. Mungkin ada perdebatan dengan pandangan filosofis yang lain karena ini yang dipakai adalah psikologi positif. Jadi di sini poinnya kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Hanya orang tersebutlah yang mampu mengontrol. Jadi bagaimana kita sebagai tugas seorang guru, anak itu mampu mengontrol diri sendiri. Guru itu hanya menuntun pada anak. Itu poinnya. Karena ini berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Ada beberapa ilusi yang mungkin ada benarnya dan ada tidaknya. Ilusi dapat guru mengontrol murid. Apakah ini yakin guru kita sebagai guru dapat mengontrol anak murid kita? Kadang-kadang yang saya alami sendiri, saya buat peraturan di kelas. Anak dapat menjalankan peraturan ketika saya ada. Jangankan saya pergi seharian, tinggal 15 menit saja ke bawah, anak sudah melanggar peraturan. Karena kontrolnya itu pada tataran kontrol pada diri anak masih terletak pada saya, sehingga saya tidak ada di kelas. Buat anaknya itu melanggar. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa besar dapat mengeluarkan karakter. Ini menurut pandangan psikologi positif. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini berhubungan. Namanya ilusi berarti yang nyata. Nggak sesungguhnya anak itu dapat bergerak, dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin memanipulasi perilaku. Depan kita gurunya iya pura-pura belajar, pura-pura baik. Di belakang mungkin tidak. Begitupun di lingkungan sekitar kita. Kalau tidak ada kesadaran, mungkin orang memanipulasi perilaku. Ya, karena namanya juga ilusi. Di sini adalah paradigma teori stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon yang
teori curriculum biopolitik adalah kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Yang uji cobanya misalnya tikus, ya, dengan diberikan stimulus seperti itu. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang itu nggak perlu sama lah dirinya dengan kita. Nggak apa-apa orang itu beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, stimulus respon. Kemudian kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan manusia berperilaku ini nanti dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, cinta, dan perlindungan, dan kesenangan. Anak belajar di kelas itu tujuannya mungkin kesenangan, karena kebutuhan bermain-mainnya misalnya kurang. Kemudian orang yang lain bisa mengontrol saya kalau stimulus respon. Teori kontrol hanya Anda atau diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kita bisa berperilaku datang ke sini. Ini adalah mudah-mudahan adalah atas kontrol diri sendiri Bapak Ibu semua. Tidak karena ada paksaan. Wah libur nih. Kalau tidak ada libur malas datang, ngapain dengerin Pak Was misalnya. Nah, ini terletak mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau sudah terletak kontrol pada diri Bapak Ibu semua, termasuk saya adalah seperti panggilan kalau kita masuk sholat. Ya, sholat ada orang yang menyuruh atau tidak menyuruh. Waktunya sholat kita sholat. Beda mungkin yang belum jadi kontrol diri. Ya, karena ada orang tua nggak sholat misalnya, ada guru yang dulu nggak sholat. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, teori stimulus respon. Kemudian teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kita terbatas tidak bisa mengontrol orang lain karena hanya jadi ilusi. Makanya kita perlu membangkitkan motivasi prinsipnya dari dalam diri anak tersebut supaya dia mampu mengontrol sendiri. Kemudian pemaksaan dapat pada saat bujukan gagal. Ini stimulus respon. Ketika gagal dibujuk dipaksa. Ya, bisa dengan secara verbal ataupun yang lainnya. Kemudian teori kontrol, kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Kontrol itu konsensus, tidak dipaksa. Oke, kalau kamu begitu mau A, mau B, mau C. Silahkan maunya apa? Ditawarkan. Jadi kalau kamu nggak mau belajar, oke, kamu mau apa? Pilihannya di sekolah itu harus begini, harus begini. Maunya apa? Mau baca buku di perpus? Mau apa? Mau olahraga misalnya. Tapi ini bisa dikaitkan konsensus ini dengan nilai-nilai yang disepakati siswa. Jadi kuncinya, baik guru atau siswa nanti ada kesepakatan kelas. Jadi kunci dengan kesepakatan kelas. Kemudian, ini secara sederhananya yang akan saya bahas. Dari kontrol ini dari Dr. William Glasser hanya salah satu teori. Kita sudah bersama. Di sini Anda tidak mengontrol orang lain tadi, hanya bisa mengontrol diri sendiri. Makna berhubungan dengan kata disiplin. Di sekolah dimanapun ada pepatah mengatakan kedisiplinanlah yang mengantarkan pada kesuksesan seseorang. Tapi pada dasarnya disiplin itu tidak hanya berdasarkan pengalaman. Disiplin itu kadang-kadang dikaitkan dengan sesuatu yang tidak nyaman, sehingga orang karena tidak nyaman cenderung untuk melanggar. Jadi disiplin ini sebenarnya belajar mengontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Apa kita berdisiplin ya untuk mencapai tujuan? Anak berdisiplin di kelas untuk mencapai misalnya prestasinya. Prestasinya bukan prestasi orang lain, tapi prestasi kebanggaan diri sendiri. Misalnya kita berdisiplin berlalu lintas pakai helm, bukan karena takut ada polisi atau enggak, tapi karena untuk berpola pikirnya untuk keselamatan kita. Oh, kalau jatuh kepala saya itu aman. Nah, itu pola pikirnya kalau kita berbasis tujuan. Jadi ada polisi, kita pakai helm. Kalau berpikirnya disiplin yang ini. Ini di sini, kalau menghindari hukuman, semua perilaku memiliki tujuan dari berhubungan tadi. Ini berhubungan dengan motivasi. Di sini ada motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Ini sudah tidak asing buat kita membagi dulu semua. Di berbagai kegiatan pelatihan kita belajar ini. Ini untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan seperti ranking dan sebagainya. Tadi reward ini ekstrinsik. Tidak salah, tidak juga. Tapi ini kita lihat daya tahannya. Ketika tidak ada yang meninggalkan pemberian motivasinya itu, misalnya saya di kelas selalu memberikan bintang kepada anak. Ketika saya tidak masuk, misalnya Bu Yulia yang masuk ke kelas saya, karena tahu Bu Yulia itu nggak tahu yang saya berikan bintang, mungkin anak respon belajarnya nggak seperti belajar dengan saya. Itu salah satu kelemahannya. Karena tahu yang pemberinya itu ada, atau yang penegakan hukum disiplin itu wali kelasnya. Ketika misalnya wali kelasnya nggak masuk, justru anak pelanggaran. Karena yang suka menghukum, memberikan hukuman disiplin
hanya wali kelas, yang lainnya tidak. Misalnya, kalau motivasinya. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, jadi ciptakan anak di sekolah bagaimana dia, kenapa harus disiplin, kenapa harus rapi, kenapa harus bersih, kenapa harus rapi, untuk menghargai diri sendiri supaya dirinya dihargai oleh guru, dihargai temannya, tidak dipanggil bapak ibu, tidak dimarahi bapak ibu. Kan itu kalau anak berpikir kalau saya dipanggil ke depan dimarahi misalnya, itu harga dirinya kan turun. Oh, saya akan menjaga harga diri saya supaya saya menjadi pribadi yang positif. Kemudian kayak ada nilai-nilai kebijakan universal. Ini kebijakan universal ini adalah profil pelajar Pancasila yang kami mulai. Nanti ada beberapa gambaran profil pelajar Pancasila itu diturunkan pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita nanti berhubungan dengan kesepakatan kelas. Ini untuk kesepakatan kelas dan keyakinan kelas sudah saya coba buat di kelas. Jadi kalau anak melanggar dikembalikan ke sana. Untuk masalah ada 2 pelanggaran sudah saya coba cukup efektif, tapi saya belum coba sampai saat ini masih efektif, tapi nggak tahu berapa lama nih efektifnya, saya akan coba terus. Kemudian ini posisi kontrol, ini berhubungan dengan tadi yang teori kontrol tadi, model berpikir menang-menang. Kalau stimulus respon menang kalah, ada yang benar ada yang salah. Kalau stimulus respon, kalau nggak benar ya salah, kalau di sini nggak ada yang salah. Anak berperilaku itu karena ini untuk memenuhi tujuannya, nggak salah. Pola pikir yang ini. Kemudian kolaborasi proses menciptakan yang baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama, penghukum ini misalnya nanti akan saya jelaskan di depan slide-nya seperti apa. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang sebagai teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Yang diharapkan sebagai gurunya ini kita tuh diharapkan sebagai manajer, paling rentan sebagai pemantau. Kemudian kenapa harus sebagai manajer? Ketika ada tidak sesuai dengan nilai-nilai karena tidak ada yang salah, tidak sesuai dengan nilai yang diyakini di kelas atau di sekolah, maka melakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan, untuk melakukan konsensus ini. Pertama, menstabilkan identitas, validasi, kebutuhan, menanyakan keyakinan seperti apa praktiknya, nanti slide berikutnya saya jelaskan. 5 kebutuhan ini dan hidup, ini paling fundamental. Makan, minum. Jadi anak-anak kenapa wajib sarapan Bapak Ibu sebelum ke sekolah? Kenapa Pemda DKI memberikan program pentas? Karena sadar kebutuhan bertahan hidup itu penting untuk kesuksesan belajar. Jadi anak yang belum sarapan kita dorong sebelum sekolah sarapan. Karena selain kebutuhan energi, karena ini kebutuhan bertahan hidup itu terganggu. Kemudian penguasaan, itu penting juga penguasaan. Saya tuh bisa ini loh, saya itu mampu ini. Setiap orang betul akan itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Mau anak yang tipenya apapun, itu akan itu. Mau di sekolah, di rumah, di jalan, semua butuh kasih sayang. Kemudian kesenangan, kemudian kebebasan. Semua orang harus ingin merasa bebas, nggak mau merasa terkungkung. Ya, seperti yang merasakan nggak kita Bapak Ibu di hari Sabtu, hari Minggu, akhir pekan, kita tidak akan ada kebebasan untuk tidak absen. Rasanya kan beda. Ada suasana psikologis yang lain, padahal suasana hariannya seperti itu saja. Itu karena butuhnya kebebasan ini. Coba akan saya jelaskan berikutnya. Ini nilai-nilai kebajikan. Nanti Bapak Ibu di kelas dari ini turunan dari profil pelajar Pancasila. Ini karena ini kan masih abstrak ya Bapak Ibu. Jadi ke anak ini kalau misalnya mau buat keyakinan kelas ditawarkan. Untuk keyakinan kelasnya yang mana nih kesepakatannya? Saya coba nih ada anak yang menuliskan peduli, rajin, satu nggak apa-apa. Tapi dari sekian banyak dan mungkin dari 30 anak ada 30 nih. Tapi dari 30 ini kita sepakati bersama-sama dengan anak-anak. Keyakinan kelas kita mau kelas yang seperti apa? Oh Pak, kelas yang rajin, yang pintar dan disiplin misalnya. Dan kuncinya tidak perlu banyak-banyak. Dan ini kalau bisa keyakinan kelas ini ditempel di kelas. Lain tata tertib. Jadi ada anak yang misalnya kerjain PR, coba kamu sesuai nggak nih dengan tingkat keyakinan kelas kita. Jadi di anak yang biarkan menerima sesuai atau tidak pertanyaannya tidak. Kamu sudah melanggar, kamu salah enggak, sesuai tidak dengan keyakinan. Jadi pertanyaannya positif, tidak benar salah. Oh kamu salah, kamu nakal tidak. Jadi kamu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Ini
Ini yang bisa ditawarkan, profilnya sekedar mengingatkan. Yang pertama beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini semua kita bisa dorong. Restitusi yang dijelaskan terakhir karena posisi kontrol sebagai kita sebagai kontrol sebagai manajer, restitusi itu apa? Mungkin dari Bapak Ibu semua ada yang masih baru dengar atau sudah dengar tapi belum tahu bagaimana teknis seperti bagaimana teknisnya. Intinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini karakter yang lebih kuat. Jadi penanaman karakter. Ketika anak berbuat salah, yang diperbaiki bukan hanya tidak lagi melakukan perilakunya, tapi perbaikan karakter. Jadi anak yang baik, anak yang misalnya menyadari akan kesalahannya, anak yang berani meminta maaf, anak yang berani bertanggung jawab atas kesalahannya. Kalau dari informasi Bapak Ibu, bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi, boleh di YouTube saya, nanti linknya saya bagi. Saya mempraktikkan kepada dua anak. Satu, pertama anak yang kurang semangat belajar. Kedua, anak yang selalu lupa ketika diberi tugas PR. Nanti saya akan di akhir mungkin masih ada waktu buat saya. Ini keyakinan kesepakatan kelas yang ditempel di kelas seperti ini bisa pakai kata poligami, mostly terserah. Gambarnya sebenarnya ini masih sederhana pada Bapak Ibu boleh nanti kalau misalnya anak senangnya gambar buah misalnya atau gambar ikan, gambar bunga silakan. Misal ini contoh keyakinan di kelas seperti di modul kelas 1 bisa. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi umum saja. Jadi kalau ada anak yang nggak belajar di kelas misalnya main-main, kita kembali, ayo keyakinan kita kan harus belajar nih. Nah, kalau kamu nggak belajar sesuai enggak? Jadi kembali lagi. Jadi ada kita Bapak Ibu dibuat keyakinan kelas yang disepakati. Dan keyakinan ini bisa ditinjau kapanpun. Tapi dengan anak disepakati. Jadi keyakinan ini tidak tiba-tiba Bapak Ibu guru atau kita semua datang ke kelas membuat keyakinan. Ini ada keyakinan kelas kita. Tidak, jadi disepakati dengan anak. Yang jadi PR di kelas SD, anak bagi kelas kita berpikirannya masih konkret. Ini keyakinan ini rata-rata secara bahasa masih abstrak. Bagaimana yang abstrak ini bisa jadi konkret kepada anak? Bahasanya tidak harus selalu seperti ini. Yang mudah-mudah saja dicerna buat anak. Yang penting ada keyakinan yang disepakati. Pak susah. Bagaimana belajarnya? Justru merangsang anak di situ itu proses berpikir. Buat keyakinan saja sudah dalam tataran belajar. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut anak dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa kamu misalnya tidak bilang, Pak saya ketiduran? Berarti kan kebutuhan dasarnya dari kamu, anak saya tidak tiduran. Berarti tidurnya terlalu malam atau memang kebiasaan tidurnya yang berlebih. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi membangun karakter supaya tadi terbentuk motivasi intrinsik, tidak ekstrinsik. Kapan Pak boleh memberikan motivasi intrinsik? Boleh, tapi tidak di awal pemberian anak. Di awal-awal misalnya begini, siapa yang bisa mengerjakan soal ini dapat boneka. Itu di awal, anak melakukan mengerjakan soal misalnya itu pasti alamannya boneka. Tapi misalnya ketika anak sudah ke depan mampu mengerjakan, kita berikan reward, aplaus misalnya atau minta dan sebagainya, tapi sudah dalam posisi puncaknya keberhasilan, itu anak akan meminimalisasi ketergantungan terhadap reward yang diberikan karena anak tidak karena itu melakukan itu di awalnya. Kemudian ini saya bacakan sekilas karena ini sama tadi. Misalnya kalau peraturan selalu kembalikan itu pada tempat. Kalau keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Saya ada anak yang membuang sampah sembarangan. Apakah membuang sampah? Dipanggil aja. Jadi restitusi ini memang perlu komunikasi. Jadi tidak dalam rangka dibiarkan atau dengan bahasa verbal. Oh misalnya, nah, kita lagi panas dalam misalnya. Nah, ada tidak efektif Bapak Ibu restitusi. Woi,
Nah, tunjuk-tunjuk. Ini kalau ini masih menggunakan stimulus respon. Kemudian di sini belajar menghormati orang lain, menghormati dirinya, menghormati bapak. Intinya gini, menghormati bapak ibu guru itu jangan sampai ada anak yang ngepal dalam satu di depan kita, kita belakang misalnya, nggak ada anak seperti itu. Karena tidak sesuai, dia yakin bahwa harus hormat pada bapak ibu guru itu dari dalam diri. Ini memang tidak mudah, semudah membalikan telapak tangan. Dan restitusi itu tidak bisa berhasil satu kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali dari luar. Kemudian keselamatan menghormati orang lain, kesehatan menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Misalnya menggunakan masker. Nah, maskernya pakai. Kalau misalnya restitusi kesehatan untuk keselamatan, tapi kalau restitusi kan mungkin kita di lapangan nih, ditanya dulu anak lama. Mungkin kita yang diterapkan tapi konsekuensi. Gampang kalau nggak pakai masker apa? Ini ada virus corona loh. Coba saya bisa COVID dulu, saya pakai. Nah, gitu misalnya. Jadi anak paham kenapa harus pakai masker. Takut kena COVID. Ini bedanya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Namanya juga hukuman. Misalnya pernah kita waktu SD kan berdiri gak mengerjakan PR, berdiri di depan, pegang telinga. Nggak ada hubungan sama sekali dengan belajar. Jadi setelah jinjit berjam-jam di depan, ya cuman ya begini nggak ada perubahan. Kita tetap nggak tahu yang kita pelajari hari ini. Dan kita paling cuma kesel sama ibu itu, bapak itu. Mungkin bisa seharian, bisa seminggu, bisa sebulan, bahkan sampai sekarang terkena. Saya dijewer tuh sama bapak itu sampai sekarang ketemu masih berbekas. Karena ini konsep hukuman, makanya kita balik. Ini anak yang harus disiplin, karena waktu terbatas. Saya percepat ya, saya yakin bapak ibu semua paham. Nah, ini contoh perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini konsekuensi ini posisinya netral nanti bapak ibu. Jadi ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau konsekuensi, ketika tadi anak misalnya merusak barang temannya, kalau barang kamu telah rusak, konsekuensinya apa? Berarti diperbaiki atau diganti. Itu konsekuensi. Tidak dapat nilai apa-apa karakternya, hanya ya netral saja, diperbaiki yang merusaknya. Tidak juga dia jadi diri dan sebagainya. Misalnya hukuman push up, lari, sering tuh dulu waktu sekolah kan, siangan lari di lapangan 12 keliling sampai keringetan, lemas sampai muntah-muntah. Itu kan hukuman. Setelah itu masuk kelas. Misalnya kalau konsekuensi, ya kalau kesiangan, konsekuensinya apa? Misalnya kesiangan 20 menit ditambah belajar 20 menit. Misalnya itu kalau konsekuensi. Ini pembentukan yang kita harapkan dengan adanya tadi restitusi, ada identitas gagal dan identitas sukses. Kalau konsekuensi dan restitusi pasti termasuk identitas sukses dalam karakter. Karena tugas kita di sekolah selain pembangunan kognitif adalah membangun karakter. Kalau hukuman kayak ini adalah membentukkan identitas gagal. Karena terjadi sesuatu yang menyakitkan baik secara fisik ataupun batinnya buat anak. Hati sama itu dipermalukan di depan teman-teman. Misalnya dia bilang maju ke depan misalnya, atau apa misalnya panggilan yang kemudian tidak nyaman. Memang anak tidak melakukan atas dasar tidak nyaman. Nah, bahayanya kalau tidak ada yang membuat tidak nyaman itu misalnya dulu, anak melakukan kembali. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Jadi akan tersakiti perilaku pasif atau agresif. Anak bisa mengalah atau agresif. Misalnya ada kasus nih di media, anak melanggar misalnya apa? Rambutnya gondrong, dipotong nih sampai masuk ranah pidana, dipotong rambutnya di sekolah. Sebenarnya kalau ini dampaknya kenapa bisa sampai ke kepolisian? Ada terjadi pemukulan, terjadi pemukulan sama guru sama orang tua. Nah ini konsep yang dibangun adalah hukum. Kalau orang kita anak murid gondrong, kita cukur di sekolah rapi, selain anaknya rapi, orang tuanya pasti senang. Itu kalau kita dibangun perspektif positif. Nah, kalau lebih efektif ya kita lakukan restitusi. Kalau konsekuensi ini hanya netral. Restitusi adalah positif karena tadi ada validasi dulu, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi, kemudian menanyakan kedudukan. Restitusi itu menanyakan pilihan. Kalau rambut kamu ini sudah panjang, tidak rapi, sesuai nggak? Jadi kembali lagi kemana keyakinan
kelas. Kalau belum ada keyakinan kelas, belum ada peraturan kelas, restitusi ini belum bisa berjalan. Karena kuncinya di situ. Keyakinan itu bisa tertulis, bisa kalau untuk di SD saya sarankan tertulis. Sebenarnya ke depan dan nggak perlu lembar keyakinan kelas itu dibawa kemana-mana. Nih keyakinan kamu ketika misalnya melakukan restitusi di perpustakaan atau di ruang bimbingan, kejadiannya di kelas. Keyakinan yang di kelas itu nggak perlu dibawa juga, kenapa? Karena sudah disepakati bersama, diketahui bersama. Kemudian fokusnya pada pemecahan masalah. Ini yang dibangun budayanya. Kalau ini negatif, kalau ini netral, tidak pembangunan apa-apa. Kalau ini restitusi itu positif. Ini 5 kebutuhan dasar yang tadi. Bertahan hidup ini ada di tengah-tengah karena fundamental. Kenapa penting kita sarapan, Bapak Ibu guru pun sebelum kita bekerja kita semua perlu sarapan. Kalau ngajar lapar kan nggak nyaman ya. Ya, nggak fokus kita ngajar. Siang aja kalau siang nih ikuti ini, kalau ada belum makan siang pasti nggak nyaman. Ya, lapar. Karena ini kebutuhan ini terganggu. Kemudian kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Kalau menurut teori konsekuensi ini, semua perilaku anak pasti kembali ke situ. Dia misalnya tidak mau diam di kelas, tidak mau mengerjakan PR, tidak rajin belajar, mungkin kembalinya ke sini. Nah, misalnya karena saya bersenang-senang aja untuk di sekolah dengan belajar, misalnya. Itu karena atas dasar kebutuhan. Ini tadi teori kontrol posisi kita yang sebagai restitusi, pemukul, pembuat masalah, teman, pemantau, manajer. Ini guru berdua, guru berkata hasil kaitan dengan dunia berkualitas, guru berkata dampak pada murid. Saya ingin membacakan dampak pada murid saja. Karena ini identitas gagal, identitas berhasil, ini kontrolnya dari luar. Pemukul, pembuatan masalah, teman, pemantau, manajer. Bisa pemukul ini, kamu kesiangan, kamu melanggar, langsung dihukum. Bahkan tidak ada di buku daftar disiplin itu hukuman seperti itu. Kemudian membuat orang bersalah, kamu tuh misalnya biasanya ini ibu-ibu yang mempraktekkan ke anaknya, kamu gak kasihan sama mama, kamu gak kasihan sama ibu, udah seharian menjelaskan kamu masih belum bisa, kamu gak mendengerin. Nah itu tiba-tiba biasanya menurunkan suara supaya anak itu merasa bersalah. Udah ya kasihan ya saya. Negatif dampaknya apa? Anak itu menjadi menganggap dirinya pembuat merasa bersalah. Kalau teman, apa kesiangan ya, biasanya kayak bahasa teman. Bahayanya kalau nggak ada orang itu juga, anak itu cenderung melanggar. Kalau pemantau, ini menghitung atau berdasarkan nilai, misalnya di poin. Kamu sudah melanggar 5 poin, dapatnya apa? Kalau manajer ini tadi diberikan pilihan. Anak apa dampak pada anak mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri itu bukan disuruh sama kita, tapi anak sadar saya harus begini, saya harus begitu, saya baiknya seperti ini. Karena yakin dampaknya pada diri sendiri. Ini segitiga restitusi, ini hanya gambaran grafis saja. Jadi polanya seperti apa? Pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Untuk segitiga restitusi boleh tidak acak Bapak Ibu. Saya misalnya di awal melakukan validasi kebutuhan dulu boleh sebenarnya, tergantung pola komunikasi yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian ini salah satu contoh saja, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Bisa ada anak berbuat salah kesiangan. Kamu kesiangan ya. Sebenarnya Bapak pun dulu pernah kesiangan. Atau kesiangan itu wajar kalau buat manusia. Tapi menurut keyakinan kelas kita misalnya kesiangan sesuai enggak? Oh tidak, jadi seolah-olah tidak hanya anak itu yang seperti itu. Jadi yang itu berbuat memperbaiki dirinya. Validasi kebutuhan misalnya ini, apa yang penting buat kamu? Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok? Apa yang kamu bisa lakukan lebih baik? Ini sebenarnya hanya contoh pertanyaan-pertanyaan saja. Bisa di intinya apa yang divalidasi tindakan, atas dasar apa validasi kebutuhan ini, atas dasar apa alasan anak, itu kebanyakan alasan anak berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan tadi. Kemudian guru menanyakan keyakinan, ini dikaitkan dengan keyakinan kelas sesuai tidak. Jika misalnya butuhnya main-main, tapi sesuai tidak main-main tersebut dengan keyakinan kelas? Oh tidak.
Ini untuk refleksi. Nanti Bapak Ibu, saya akan share link PDF-nya dan sudah saya share ya di grup koordinat. Silakan diisi apa hal baru apa saja yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan setelah ini, kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti guru saya ini, kemudian peran Among seperti apa yang telah dilakukan sebelum mengikuti ini. Kita kan sebagai Among ya Bapak Ibu, sekolah Among, Among. Nah, yang sebelum ini apa yang kita lakukan? Saya akan menjadi Among seperti apa ke depan setelah mengikuti ini. Ini semuanya sudah ada di link saja, silakan di tanda plusnya saja. Setelah ini mungkin ada tanya jawab karena waktunya singkat. Ada tapi satu pertanyaan saja ya. Silakan moderator. Satu pertanyaan saja. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai gambaran untuk refleksi, mana diisi kalau Bapak Ibu tinggal tanda plus saja. Pak, linknya belum ada. Tanya jawab, Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya. Bapak Ibu, Kan dia calon guru penggerak. ini sekedar berbagi. Jadi kalau apa pada bisa jadi bahan apa kalau misalnya menggunakan ANBK, kita bisa memberikan pertanyaan yang sifatnya diskusi kita bisa seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa bahwa ini yang akan sebenarnya bisa strateginya di dalam guru tadi setelah saya sesi ada namanya ini yang boleh ditulis nama. Positif, positif. Terima kasih. Jadi netizen positif. Jadi netizen positif. Silakan Bapak Ibu yang mau untuk Sri nanti aja yang namanya Glowing, udah glowing, udah glowing. Tadi kan menangani masalah tentang kedisiplinan ya kan. Ada hukuman, ada sanksi atau konsekuensi, ada restitusi. Nah, mau menanyakan lebih jelasnya restitusi itu langkahnya seperti apa sih? Penjabaran yang lebih jelasnya gitu. Kemudian yang paling baik jadinya apa? Hukuman atau sanksi atau restitusi? Masih loading nih Pak. Yang pertama, Terima kasih Pak. Sambung dulu. tanya yang kedua. Saya kan nanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak terkait dengan hukuman, sanksi, dan restitusi. Di sini yang saya ingin tanyakan dampak di di kemudian hari ya. Dan yang pernah saya alami adalah anak yang benar-benar mengikuti aturan dan yang lainnya, tapi berbeda dengan anak yang benar-benar yang sering kita tegur. Buktinya apa? Ketika mereka lulus, ketika anak itu yang sering diperhatikan oleh kita dapat teguran dari kita, adabnya jauh lebih baik daripada anak yang pintar ya, yang di sekolah itu benar-benar mengikuti aturan terus. Tapi ketika realnya, dinyatanya di masyarakatnya, itu malah jauh berbeda. Contohnya kemarin itu ada anak murid saya seperti itu. Memang anak itu kategori yang banyak melakukan tindakan-tindakan pelanggaran.
Tapi ketika dia lulus, malah dia jauh lebih menghargai gurunya. Ketika dia temu sampai dia naik motor kenceng aja, berhenti sampai mau turun mau salam aja. Sedangkan untuk anak-anak yang pintar dari jauh udah mulai nyus. Nah, ini yang salah di mana ya? Mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini masalah-masalah yang memang real kita alami sebagai guru yang memang bergelut di lapangan. Memang ini adalah sebuah teori, sebuah resep. Sebuah resep bagaimana kita, ini adalah sebuah permasalahan. Bagaimana ini kita yang cerita saat termasuk saya alami dan mungkin bapak ibu guru semua alami itu. Tapi sebelumnya Pak Ray yang menentukan dulu mengenai intinya restitusi itu seperti apa hubungannya sanksi ini berhubungan dengan sanksi dan hukuman. Intinya yang kurang baik itu kalau saya menyebutkan hukuman, sanksi boleh dimanapun, sanksi boleh kita pun sanksi. Jadi kita masuk neraka, masuk surga dan neraka itu bukan hukuman tapi sanksi. Ya kita misalnya kita udah dijelasin nih dalam Al-Quran, tidak sholat ini loh sanksinya. Nggak, bukan hukuman tiba-tiba orang nggak melakukan apa-apa bisa berlebih, yang nggak sholat sekali, yang nggak sholat sekali hukumannya sama misalnya. Itulah hukuman. Jadi kalau hukuman itu satu udah jelas kalau hukumannya kita disepakati itu. Kalau sanksi kita bersepakat konsekuensi sanksi itu bersepakat. Anak-anak kalau ini misalnya kamu nih tidak melaksanakan tiket, kamu besok tiket mengerjakan tiket sekalian, itu kan bersepakat ini bahwa hari itu sanksi. Ini boleh dalam masalah-masalah tertentu langsung kita berikan konsekuensi. Misalnya kalau di lapangan situasi tidak memungkinkan untuk restitusi dalam kondisi waktunya sebentar karena ini perlu waktu untuk restitusi besar. Itu nggak mungkin kita langsung melakukan restitusi. Istilahnya yang kita terapkan adalah konsekuensi yang harus kuat. Berarti kalau mau membangun budaya positif di kelas atau sekolah, kita harus dipertebal di sanksi konsekuensinya harus bersepakat semua benar-benar, harus ada tertulis. Jadi kalau kapanpun kita ada orang tua nanya, orang tua nanya, ini loh yang kita sepakati, ini sudah sesuai dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kita sesuai dengan apa? Visi dan misi. Jadi semua ini yang menjadi tolak ukur pandangan kita bergerak, kita adalah misi dan misi. Keyakinan sekolah. Jadi sanksi tersebut konsekuensi boleh dilakukan. Kalau sifatnya konsekuensi itu sifatnya netral. Ya artinya netral tidak berdampak buruk dan tidak membangun karakter. Kalau masalah ditemukan kamu lakukan dibangun restitusi. Restitusi itu ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi stabilkan dulu nih, anak tidak dituduh kamu salah, ditanya dulu. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa? Misalnya saya kesiangan. Alasannya kesiangan. Kenapa? Oh saya karena misalnya nilai yang dilakukan di rumah kan permasalahannya. Oke bisa diakali misalnya sesuai nggak kalau waktu kesiangan ini dilempar lagi karena sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi tidak, karena kamu kesiangan, kalau pemantau kan tiba-tiba begitu. Kalau kamu kesiangan, gimana Pak? Kamu bersihkan kamar mandi. Kalau pemantau sudah memang betul di saya yang melakukan pelanggaran ini, tapi langsung kamu melakukan ini kesalahan ini kalau ini tidak dibangun supaya anak selain tidak melakukan lagi tapi menyadari nilai-nilai apa yang harus diperbaiki. Jadi ada 3 yang harus mensatukan identitas, validasi keyakinan, validasi kebutuhan yang mana, kebutuhan yang 5, kebutuhan dasar manusia, kemudian ini contoh ini hanya sekedar promosi saja, nanti bisa ditonton di channel YouTube saya. Yang satu kalau ada iklan ya,
psikologi hanya 2 menit, 1 kali restitusi. Dan kalau satu masalah itu tidak ada jaminan, sekali restitusi berhasil. Bisa diulang-ulang. Sampai pada titik baru di restitusi itu kita harus efektif. Dengan restitusi ini sudah mentok ya anak, ada masalah nih anak, bisa langsung dengan tambahan bisa konsekuensinya. Bahkan kalau memang titik terakhir yang konsekuensi itu bukan, maaf Bapak Ibu ya, restitusi ini tidak menghilangkan sanksi atau konsekuensi, tidak mengganti itu. Jadi restitusi ini hanya sebagai jalan untuk melaksanakan sanksi. Kalau pemantau itu langsung diberikan sanksinya itu. Kalau restitusi ini proses lah, intinya proses untuk memberikan sanksi, tidak tiba-tiba. Jadi ada bonus lah buat anak, jadi buat kita juga selain anaknya jadi lebih baik, tidak melakukan itu lagi, ada nilai-nilai yang dibaik. Ini restitusi ini jalan untuk menerapkan sanksi dan konsekuensi. Jadi bukan berarti kita menerapkan restitusi di sekolah tidak ada sanksi di sekolah, bukan berarti seperti itu. Jadi intinya jalan untuk menerapkan sanksi. Ini saya kan menanyakan keyakinan di mana tanya saya ini karena waktu nanti bisa ditanya dilanjutkan di rumah masing-masing. Untuk pertanyaan Pak Ray itu memang benar. Masalahnya setelah saya renungkan, ini pengalaman saya Pak Ray mungkin ya, dengan anak-anak yang seperti itu secara tidak langsung kita terbangun ikatan emosional. Meskipun emosi yang dibangun, suasana kadang-kadang itu terasa kurang bagus. Karena apa? Anak yang sering menjadi struggle di kelas, membuat masalah, paling kita perhatikan, paling kita pantau, yang paling sering kita tanya. Karena apa? Dia struggle kan di kelas membuat masalah. Lalu kita tanya, kita bertanya, kamu seolah-olah dia itu, saya tuh ada, meskipun pada waktu mungkin merasa saya itu begini, tapi di lain waktu mungkin pada anak itu dan yang saya rasakan bahwa nanti guru itu perhatian sama saya. Jadi kadang-kadang mungkin bawelnya bapak guru, ibu guru, di waktu itu anak belum bisa menerima karena mungkin perkembangan moral pada anak belum bisa menerima. Di suatu di kemudian hari dengan perkembangan itu pengalaman itu membekas, apalagi yang bapak ibu guru yang misalnya buat terkesan buat dia ngomelinya aneh lah misalnya daripada ibu guru yang lain atau itu berkesan seumur hidup bagi kita itu yang jadi secara tidak langsung kalau menurut yang saya alami dan mungkin pada anak-anak kita terjadi ikatan batinnya emosional karena sering terjadi reaksi. Namun kalau anak yang pintar kadang-kadang sudah merasa bisa, kalau kita kalau mamanya ini udah bisa, kadang-kadang pimpinan pun kita turun nih. Anak yang nggak bisa itu misalnya 70%, tetapi kita deketin. Anak yang pintar kadang-kadang udah selesai ke depan kita koreksi dapat 100 ya sudah dulu. Komunikasi itu kurang kadang-kadang. Kadang-kadang kedekatan komunikasi itu tak intens. Hal itulah yang mungkin bisa kita perbaiki ke depan. Jadi kita itu hadir untuk semua anak. Ini memang bakal lelah sekali karena rumahnya banyak. Ini memang kalau secara saya mudah-mudahan ada benarnya dan mungkin setiap orang beda nih pengalamannya dari setiap anak yang saya alami itu pada itu. Karena anak-anak itu yang ya karena dengan dipanggil ke kantor itu kita ngobrol di kantor meskipun beda kelas secara tidak langsung kita pakai dan ada tempat pemilih itu ada ikatan emosinya dengan sehingga jadi tahu jika misalnya dimarahi panggil anak nih dari kelas saya kan jadi kenal anak saya itu dengan Pak Ray. Oh ini Pak Ray ya ini. Bayangkan dengan saya misalnya tidak pernah berinteraksi dengan anak murid yang lain, mungkin tidak ada yang nyapa, karena tidak ada meskipun proses. Jadi mungkin ke depan supaya yang PR-nya kan kita nih sama pengalamannya. Anaknya dokter bahkan ada yang ibu guru jurnal ya, anaknya yang sukses nggak nanya tuh. Nah mungkin kita harus yang kita perbaiki itu baik pola komunikasi itu kita hadir di kelas dengan semua anak. Yang kita ajak ngobrol itu yang pintar tuh meskipun pintar mungkin kita tanya kamu bisa jawab begini gimana sih ceritanya, bagaimana sih caranya bisa ceritakan ke bapak. Kalau yang anak yang nggak mau kan saya terus tanya, ini kamu begini kenapa nggak bisa? Dan itu saya panggil lagi. Karena dengan proses seperti itu kita terbentuk ikatan emosional antara kita dengan murid itu. Lagi saya
aja, kalau salah benar. Benar Pak. Memang benar Pak. Apa namanya, memang yang kita perbaiki adalah interaksi antara kita ke semua murid biar adil, karena memang di situ keadilan lah ya. Intinya gitu. Terpuaskan. Terima kasih atas jawabannya Pak Awas. Tidak lupa biar kita Mereka luar biasa. Alhamdulillah, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, tidak ada ya Pak. Mungkin ada terakhir dari Bu Yul atau Bawas dari materi hari ini. Saya dibacakan dulu referensinya. Referensinya salah satu saja. Hal baru apa yang membuat paradigma saya yang saya dapatkan? Oh, banyak banget. Luar biasa guru. Gak apa-apa, ini kan harus baik. Kita dapat nantang loh. Ya ini mah gampang ketangkep sama CRM Bang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang universal yang dibangun orang budaya positif yang dengan guru yang diarahkan guru yang memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan imbalan terhadap perbuatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang manusia dari kotor seperti perilaku manusia pasti juga seperti pula perilaku merupakan kesalahan dilakukan siswa memiliki alasan ketika guru mampu memahami kebutuhan dasar setiap siswa akan dilakukan dengan menerapkan budaya disiplin dipahami sebagai tindakan membuat siswa patuh adalah oleh karena itu restitusi adalah sebuah upaya membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri menjadi manusia yang baik menjadi lebih kuat karakternya menghargai diri mereka sudah sadari ada yang setuju itu berikutnya perasaan apa muncul saat seperti grup ini senang semangat dalam mengikuti seri ini mah gak ada yang sedih kemudian Pranowo terkadang saya masih merasa berkewajiban untuk mengenal siswa agar ini beberapa refleksi mohon maaf yang tidak dibacakan karena waktunya terbatas. Nggak boleh saya komen Pak. Ini hasil ceritanya tidak akan hilang. Tetap saya akan laporkan sebagai tugas saya dan ya. Udah Pak, itu saya di rumah. Kurang ini dari saya konsisten seperti di slide. Kalau saya konsisten seperti di slide. Indonesia Maju. Jadi konsisten dari saya konsisten seperti di slide dan seperti di segmen kita ya budaya apa guru penggerak guru bergerak Indonesia Maju. Jadi kemajuan Indonesia akan dikurangi bergerak bersama. Segmennya yang bawah nggak kelihatan. Bahagia semua. Beruang. Gimana Pak Iqbal? Oke, moderator Ibu. Hari ini kemudian apa yang diharapkan kita semua bisa dan sebelum kita tutup saya membacakan sedikit ini Pak saya kirim ke orang tua murid dari M. Fauzir Adim pegiat Parenting judulnya doa untuk anak kita. Banyak orang tua yang berhasil mendidik anaknya bukan karena kepandaiannya mendidik. Bukan karena pandainya mendidik anak, tapi karena doa-doa mereka yang tulus. Banyak orang tua yang mendidiknya salah jika kita tinjau dari sudut pandang psikologi. Tetapi anak-anak ini menjadi penyejuk mata yang membawa kebaikan karena amat besarnya harapan orang tua. Jadi selain orang tua kita juga tetap doa itu nomor satu. Karena kita nggak bisa merubah anak, apapun hasilnya di tangan Allah oleh Tuhan. Ya. Penutupnya itu dari saya, mungkin dari Pak Hambali silakan membantu berdoa. Ya. Aja dong. Masuk kamera. Jadi Pak Ustadz buat
dari kursi pasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ada yang kemarin bisa menyampaikan doa. Bapak Ibu, demikian acara ini kita sudah selesai. Kita kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.